Halo semuanya, selamat datang di channel Waktu Luang. Hari ini kita bakal bahas topik yang cukup penting buat kita, terutama yang pengen dikenal, pengen jadi konten kreator, atau bahkan pengen ngembangin karir di era digital. Ya, betul banget. Kita bakal ngomongin soal personal branding di media sosial. Di zaman sekarang, siapa sih yang gak kepo gimana cara biar punya branding yang keren? Apalagi buat kita yang Gen Z. Media sosial tuh udah kayak rumah kedua kan? Jadi, jangan kemana-mana bro. Simak sampai habis, karena di video ini kita akan bahas bareng-bareng. Let's go. Segmen yang pertama, apa itu personal branding? Oke, sebelum masuk ke cara-caranya, mungkin ada yang nanya dulu nih, apa sih personal branding itu? Jadi gampangnya gini, personal branding itu kayak image yang lo buat di kepala orang tentang diri lo sendiri. Bayangin, kalau lo ketemu orang, terus mereka ngeliat lo dan langsung mikir, wah ini orangnya kreatif banget, atau ini pasti orangnya anak bisnis banget. Nah, itu yang disebut dengan personal branding. Kenapa ini penting? Karena personal branding bisa bantu lo buat membedakan diri dari orang lain. Lo nggak cuma jadi biasa-biasa aja, tapi jadi seseorang yang punya karakteristik unik. Dan ini bukan cuma buat yang mau jadi selebgram atau influencer aja ya. Mau lo itu pelajar, orang yang udah profesional, atau orang yang baru mau membangun karir. Branding lo tuh bisa jadi kartu nama digital yang nempel di kepala orang-orang yang ngefollow lo. Segmen yang kedua, kenapa Gen Z butuh personal branding? Kenapa personal branding jadi penting banget buat Gen Z? Simple aja, kita generasi yang dari kecil udah pegang internet, main sosmed, dan lebih sering di dunia digital dibanding generasi sebelumnya. Jadi, apa yang orang lihat di sosmed tentang kita itu berpengaruh banget. Bahkan, banyak perusahaan sekarang yang ngecek media sosial lo dulu sebelum mereka nge-hire. Mereka mau tahu siapa lo dari apa yang lo tampilkan di media sosial. Buat yang pengen jadi konten kreator, personal branding itu ya modal utama lo. Lo bisa jadi dikenal, gampang ngebangun followers yang loyal, dan bisa bikin kolaborasi yang menarik banget. Jadi intinya, personal branding tuh semacam cara kita nyiptain kesan pertama di dunia maya. Segmen yang ketiga, langkah-langkah membangun personal branding. Bagaimana memulainya? Langkah 1, temukan core identity atau value lo. Sekarang kita masuk ke bagian paling pentingnya nih. Gimana caranya mulai bangun personal branding lo? Langkah pertama adalah lo harus tahu dulu siapa diri lo dan apa yang lo mau tunjukin ke orang lain. Pikirin core identity atau value lo. Apakah lo pengen dikenal sebagai orang yang kreatif, orang yang berani, atau orang yang inspiratif? Atau lo punya passion spesifik kayak di bidang teknologi, fashion, atau pengembangan diri? Kalau lo udah tahu core-nya, itu jadi pondasi kuat buat konten-konten lo. Maka orang bakal lebih gampang ngeidentifikasi lo, dan lo jadi punya ciri khas yang jelas. Langkah kedua, konsistensi visual dan konten. Langkah kedua adalah konsistensi, terutama di aspek visual. Lo pasti sering lihat kan, akun-akun yang warna dan gayanya tuh bener-bener sinkron. Nah, itu salah satu kunci biar branding lo kuat. Pilih warna, font, atau gaya edit yang jadi ciri khas lo. Ini juga bisa berlaku buat TikTok, YouTube, atau platform lainnya. Tapi, apakah dengan visual doang itu cukup? Enggak bro, konten lo juga mesti konsisten. Misalnya, lo suka bikin konten edukasi, ya usahain konten-konten lo kebanyakan emang berbau edukasi. Atau kalau konten yang lo bikin itu seputar fotografi, ya udah fokus aja di konten-konten itu. Langkah ketiga, konten autentik dan personal. Personal branding tuh nggak harus selalu terlihat sempurna. Justru orang-orang zaman sekarang itu lebih suka konten yang autentik dan asli. Jangan ragu buat nunjukin sisi personal lo, misal cerita pengalaman lo atau berbagi hal-hal yang lebih real.
Ini akan bikin lo kelihatan lebih asli dan gak cuma sekedar pamer. Segmen yang keempat, tips sukses bikin personal branding di media sosial. Tips yang pertama yaitu engage dengan audiens lo. Yang pertama, jangan cuma jadi poster doang. Coba engage dengan audiens lo. Balas komentar, ajak diskusi di story, atau bikin Q&A. Ini bikin followers lo ngerasa lebih deket sama lo dan ngebangun koneksi yang kuat. Tips yang kedua, jangan takut bereksperimen. Personal branding itu juga soal eksperimen bro. Coba aja format baru, kayak video storytelling, infografis, atau foto ala-ala candid. Tapi tetap pastiin eksperimen lo masih selaras sama branding lo yang udah dibangun. Tips yang ketiga, jaga tone of voice lo. Tone of voice itu cara ngomong di postingan. Misalnya, lo biasa ngomong santai kayak gini, ya udah terusin. Atau kalau lo suka kasih kata-kata motivasi, pertahankan itu. Intinya, biar orang terbiasa sama gaya lo dan ngerasa ini nih, ciri khas dia banget. Segmen yang kelima, contoh-contoh personal branding yang sukses. Nah, biar makin paham, gue akan kasih contoh beberapa orang yang sukses dengan personal branding mereka. Pertama, ada konten kreator yang dikenal dengan konten edukasi yang seru atau Jerome Pauline. Ada juga misalnya YouTuber bidang teknologi yang selalu bikin konten review gadget dengan gaya simple tapi detail, kayak David Gadget In. Branding dia tuh kuat banget di bidang itu. Jadi kalau kita mau info teknologi terbaru, kita udah tahu nih harus kemana gitu. Nah jadi bro, personal branding di media sosial itu nggak melulu soal gimana caranya kita jadi terkenal atau gimana caranya bisa diomongin banyak orang. Lebih dari itu, personal branding adalah tentang gimana lo bisa nunjukin sisi terbaik lo ke dunia dan bikin orang lebih mudah ngenalin siapa diri lo. Ingat, lo nggak harus jadi palsu atau terlalu memaksakan diri buat terlihat sempurna. Just be yourself. Jadilah diri kamu sendiri, tapi dalam versi yang terbaik. Oke bro, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau dirasa konten ini menarik, boleh banget di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.